Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Kali ini saya mau bahas tentang update harga dari Google Pixel yang ada di pasaran saat ini ya, yang bisa kita akses baik Riwret maupun yang bea cukai dan lainnya. Nanti saya akan kasih beberapa sumbernya dari toko-toko yang sudah kita biasanya tahu ya. Ada Golden City, terus ada Urban Cell, mungkin nanti ada Minion juga, dan ada beberapa yang ya masih aktif aja jualan Pixel. Nah, selain itu juga ada kabar yang terbarunya adalah Google Pixel 10a itu sudah rilis, tapi ini lagi banyak banget dikritik ya. Di Indonesia sih kayaknya belum ada yang review. Biasanya YouTuber cupu yang tinggal di Singapura, dia gercep, tapi ini belum ada video yang saya tonton ya tentang Pixel 10a. Mungkin belum, saat video ini di-tag saya belum nonton videonya. Tapi untuk video di luar negeri sudah banyak yang review unitnya dan masih speknya sama persis dengan 9a, bahkan menggunakan chipset Tensor G4 ya, bukan G5 yang digunakan di Pixel 10 series. Tidak tahu alasannya kenapa, tapi yang jelas kita sekarang pantengin dulu menjelang lebaran ini teman-teman cocoknya beli Pixel tipe berapa. Yang pertama kita cek di linknya Golden City Sale ya. Di sini yang paling banyak etalasenya. Kita cari dulu yang paling atas deh, Pixel 8. Nah, di sini namanya kalau teman-teman cari Pixel atau Google Pixel di Shopee itu udah nggak bisa ya. Mungkin beberapa bingung kenapa. Ya memang ada beberapa waktu yang lalu Google Pixel itu dilarang untuk dijual di marketplace Indonesia. Nah, namanya biasanya diganti-ganti kayak gini. Tapi yang jelas ini linknya nanti saya kasih di deskripsi. Untuk Pixel 8 yang varian 128 ya, kita ambil contoh harga yang paling mahalnya atau dengan varian terbaiknya yang bisa ditawarkan adalah di 4,5. Menurut saya ini udah memasuki harga yang sangat worth it ya, karena ini udah mirip-mirip dengan Pixel 7, Pixel 6 di beberapa tahun yang lalu, dimana saya baru berani beli. Tetapi yang perlu saya kasih tahu adalah di sini ada catatan LCD garis, tompel, shadow sedang, shadow tipis. Nah, berarti memang ada kemungkinan yang cukup besar atau cukup akan sering terjadi bahwa unit Pixel 8 akan mengalami LCD garis. Karena di sini juga dijual varian LCD garis. Berapa harganya? Cuma 3,3. Nah, ini buat teman-teman yang penasaran aja, iseng-iseng cobain, ya mungkin ini cocok dibeli. Tapi ya udah ada resiko LCD-nya udah kena. Memang di Pixel 8, terutama Pixel 8 ya, dari Pixel 8a itu shadow, Pixel 8 yang reguler itu garis atau green line. Nah, yang 8 Pro ini ada juga yang beberapa kena garis, tapi nggak sebanyak di Pixel 8. Dan itu juga sudah dikonfirmasi oleh Google, dia memberikan perpanjangan garansi 1 tahun buat yang mau ganti atau ada kompensasinya lah intinya. Nah, sekarang yang varian 256 berapa nih? 5,1. Ini kalau teman-teman mau beli sih saya saranin ya, yang memang ambil banyak video atau foto, ya ambil yang varian 256. Itu untuk Pixel 8. Kita cek di Pixel 7a. Nah, ini Pixel yang saya sangat rekomendasikan untuk dibeli, terutama buat yang baru mau nyobain Pixel, dengan syarat teman-teman punya HP satunya atau punya HP utama. Jadi beli Pixel 7a-nya itu bukan dijadiin daily driver atau HP utama banget, tapi sebatas aku pengen nyobain, tetapi yang hardware-nya nggak terlalu jadul dan harganya nggak terlalu mahal. Menurut saya ini yang paling masuk akal. Kalau Pixel 6a itu saya agak kurang merekomendasikan karena isu baterai cycle count di atas 400 atau 600 nanti akan di-drop kemampuan baterainya supaya tidak terbakar ya. Karena memang ada isu itu di Pixel 6a. Nah, kalau Pixel 7a masih cukup langgeng ya sampai sekarang. Untuk yang 128 memang variannya cuma satu ya, di varian tertingginya no shadow, ini di 2,8. Harganya ini udah masuk banget sih kalau teman-teman mau nyari atau check out, ini udah yang paling worth it untuk sekarang. Apakah nanti akan turun lagi? Bisa jadi turun, bisa jadi kalau misalnya udah turun unitnya mungkin langka, atau unitnya udah nggak sebagus sekarang, karena semakin bertambah usia juga unitnya akan mengalami perubahan ya. Yang menakjubkan atau yang saya terkejut itu Pixel 9. Pixel 9 ini udah menyentuh di bawah 7 juta ya. Bahkan varian tertingginya itu sekarang di 8,1 juta. Ini setara dengan Pixel 8 Pro yang varian bea cukai resmi ya. Harganya di sekitar 81, 83 lah untuk Pixel 8 Pro. Nah, ini di Pixel 9 yang Riwret
97% no shadow atau varian tertingginya di toko ini di 8,1 juta. Kalau teman-teman mungkin mau nurunin ego dikit, yang shadow tipis nggak apa-apa, itu harganya udah 7 jutaan. Atau mau yang LCD garis 6,8. Ya, udah sangat turun ya dibandingkan dengan awal-awal tahun rilisnya di Pixel 9 ini. Lalu yang lain, kita coba ke toko Urbancell. Kalau Urbancell saya lebih seringnya di Instagram dulu ya, karena dia update-nya di sini. Biasanya di story-nya, tapi story-nya juga seringnya repost dari usernya sih. Oke, kita coba cek dulu. Nah, ini dia. Pixel 9a 8,7 nih. Ini 9a yang bea cukai ya. Jadi di Urbancell Store juga menyediakan unit bea cukai resmi. Jadi teman-teman kalau yang nggak yakin dengan unit refresh bisa pilih di toko ini. Terus yang Pixel 9 tadi kan di 8 jutaan ya. Ini yang varian 128 9,1. Ini nggak tahu yang bea cukai atau bukan, tapi harganya segini. Terus ada lagi nggak coba? Oh, ini Pixel yang di bawahnya nih. Pixel 6 3,2. Dan ini beberapa unitnya emang nggak banyak ya di sini, terbatas. Nah, Pixel 8 di sini 5,5, lebih mahal ya daripada yang Golden ya. Benar, yang banyak yang bandingin, wah di Urban lebih mahal. Tetapi sejauh yang saya pantau ya di toko ini, dia memberikan garansi kalau spare part-nya tuh ori. Ya meskipun ada juga beberapa pembeli yang ada komplain tipis-tipis lah ya tentang unitnya yang mungkin kurang sesuai ekspektasi, itu tetap ada. Ya dimanapun kalau memang jualannya itu unit-unit yang kalau mobil tuh CBU ya, bukan unit resmi, ya pasti akan ada selalu masalah-masalah yang timbul. Di toko ini juga jualan unit-unit lain. Nah sekarang coba kita ke Minion. Nanti saya taruh linknya ya di deskripsi semuanya, teman-teman yang butuh. Saya mau beli saya taruh di deskripsi. Kalian tinggal pilih aja di etalasenya, terserah mau pilih harga yang mana. Kita mulai di Pixel 7a deh, ini yang paling populer, jadi pembeliannya terbanyak ya. Di sini harganya sekitar untuk varian tertingginya berarti di ini 2,8 juta. Ya, ini masih worth it masuk ya. Kalau yang masih ragu ini kemahalan nggak, kemurahan nggak, ya kurang lebih estimasinya segini untuk unit refresh ya. Untuk unit bea cukai, kalian tinggal ditambahin dikit ya. Misalnya 7A tuh kalau bea cukai berapa sih harganya? Biasanya dia yang jual di 4 jutaan ya, karena dia pede dengan unitnya. Ini bea cukai nggak, pasti tidak bongkaran, pasti unitnya ori semuanya, biasanya gitu. Ya menangnya di situ sih. Dan langka juga, permintaannya banyak. Intinya itu. Terus kita coba cek deskripsinya deh. Di sini ada term of condition tentang garansinya juga. Teman-teman wajib baca ya. Ini wajib dimengerti, wajib dipahami sebelum benar-benar membeli. Karena masing-masing toko punya kebijakannya sendiri ya. Jadi jangan komplainnya di akhir ternyata teman-teman tidak teliti baca ini. Nanti bicara kemana-mana di grup, di komunitas, tapi hanya karena ternyata kita juga yang nggak teliti. Oke, kita cek lagi unit lainnya di Pixel berapa nih? Pixel 7. Oh ya, banyak yang nanya juga Pixel 7 lebih oke nggak Bang daripada Pixel 8a. Nah, bandinginnya kan biasanya kayak gitu. Pixel 7-nya reguler tapi kelasnya flagship. Pixel 8a-nya itu versi murah tetapi harganya sama, tapi generasinya lebih baru. Biasanya banyak yang tanya lebih worth it mana Bang? Prinsipnya gini, kalau misalnya teman-teman memang nyarinya hardware yang lebih mudah, dukungan hardware atau software yang lebih panjang ya, kita kesampingkan sisi flagshipnya dulu, berarti 8A lebih worth it. Tapi kalau memang lebih mewah, butuh unit yang mungkin build quality-nya lebih oke dengan fitur full-nya, berarti Pixel 7 lebih worth it sesuai dengan kriteria yang teman-teman cari. Nah, di sini harganya di 3,2, tidak ada varian yang bisa dipilih ya, berarti emang cuma satu ini aja. Nanti kondisinya cek di deskripsi. Kita coba ke 6A. Nah, 6A pasti banyak yang penasaran juga, worth it nggak Bang kalau beli Pixel 6A? Sejauh teman-teman tidak mempermasalahkan perihal baterai, saya sangat merekomendasikan Pixel 6A ya, karena baterai itu bisa kita ganti
Toh banyak opsinya, ada Rakit Panda, ada Fish, ada Lock On, dan ada beberapa yang cukup bisa diandalkan ya. Dicari di marketplace tuh ada baterai-baterai yang cocok dengan Pixel 6a atau emang didesain untuk Pixel 6a. Dan sudah banyak yang coba ganti, saya pantau di komunitas itu di Facebook, dapat screen on time-nya tuh ngeri banget, sampai 8 jam. Bahkan kalau full wifi bisa sampai 9-10 jam untuk baterai gantian yang kayak Rakit Panda gitu ya. Nah ini harganya segini nih, 2,1 untuk Pixel 6a. Ini buat yang mau aja ya. Kalau saya sih recommended di 7a. Kalau Pixel 6 gimana? Pixel 6 oke juga. Menurut saya Pixel 6 juga minim isu ya. Saya sudah pernah pakai tuh. Saya beli Pixel 6 2 kali kayaknya ya waktu itu. Dan tidak ada isu aneh-aneh juga. Hanya saja emang karena dia Google Tensor pertama kali ya, agak sedikit hangat. Tapi setelah beberapa kali update, waktu itu saya nggak ada isu lagi kayak fingerprintnya tuh di Pixel 6 dulu susah banget ya di awal-awal perilisannya, tapi setelah beberapa kali update jadi lebih mudah, walaupun nggak sebaik di Pixel generasi yang terbaru. Nah ini harganya 2,4 teman-teman, tidak ada varian. Oh ada varian yang no shadow 128 2,6, tipis banget kan dengan yang Pixel 7a 2,8 tadi. Jadi sesuaikan saja, tapi kalau recommended atau enggaknya ya saya saranin sih 7a. Lebih bagus juga hasil foto dan videonya, detailnya lebih tajam. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman untuk update-nya. Apakah toko lain nggak recommended yang nggak saya sebutin? Belum tentu juga. Ada Fortis Fortuna di UFAT juga itu jualan unitnya bagus-bagus ya. Di situ full bea cukai, bahkan banyak yang unit baru banget. Ya ini ya, toko-tokonya sudah saya tulis semua, teman-teman tinggal sesuaikan. Misalnya nih Fortis Fortuna, kadang saya nyari di pencarian itu tuh susah ya, nggak ada. Oke, ini bukan sih. Nah ya, Fortis Fortuna. Nih, kita cek deh harga Pixel 8 brand new inbox harganya. Yang 128 10.890.000. Itu kalau teman-teman mau tahu perbandingan harga antara yang rewrite sama yang baru bea cukai. Harganya selisihnya hampir 50% ya. Gila sih ini. Kalau yang 8A second 94%, ini kondisinya di 6.390.000. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya untuk informasi update terbaru harga Pixel di 2026 menjelang Lebaran. Siapa tahu ada yang mau THR-an buat beli Pixel atau nyobain Pixel buat foto-foto nanti Lebaran. Ya, kurang lebih opsi di pasaran seperti itu. Kalau mau ini lagi, teman-teman cari di Facebook Google Pixel Indonesia ini. Di sini grupnya lumayan aktif ya, banyak info-info, teman-teman bisa cari di sini. Butuh info apa, tinggal cari aja topiknya, nanti akan sesuai dengan yang teman-teman cari. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.